Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Roma Santoso dari Prodi PAI. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul implementasi kebijakan pendidikan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, implementasi dan implikasi. Yang ketiga, model implementasi. Yang keempat, pendekatan. Dan yang kelima, faktor penentu implementasi sebuah kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan hasil keputusan dari pengambil keputusan tertinggi yang dipikirkan secara matang untuk mengarahkan suatu organisasi. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau sebuah organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Arif Rahman, implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok pemerintah yang dimana diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, di sini dapat disimpulkan bahwa di mana implementasi kebijakan sebuah pendidikan adalah usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, di mana dalam halnya implementasi ini adalah suatu hal yang sangat penting karena sebaik apapun sebuah rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak diimplementasikan maka tidak akan bisa dirasakan manfaatnya. Jadi tidak melihat bagaimana rumusan yang dibuat, tetapi dilihat bagaimana cara mengimplementasikan. Jadi bisa dilihat ketika sudah ada hasilnya. Kemudian implikasi dan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu menganalisis situasi yang terjadi. Saya akan menjelaskan sedikit implikasi dan implementasi. Di sini merupakan kegiatan integral dari pembentukan kebijakan. Implementasi merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri, seperti yang di atas. Yang pertama, menganalisis situasi yang terjadi. Pada bidang pendidikan, langkah ini harus dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, demokratif maupun kebudayaan serta permasalahan yang mungkin di situ bisa berpotensi mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Di sini berarti yang bisa disimpulkan, kita menganalisis situasi, bagaimana keadaan kebudayaan, bagaimana permasalahan yang terjadi, permasalahan sosial yang di situ mungkin bisa berpotensi mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam pengimplementasian. Terus yang kedua yaitu membuat beberapa
pilihan kebijakan. Kebijakan baru biasanya dibuat dalam situasi ketika terjadi permasalahan akibat keputusan reorganisasi. Pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa model tergantung situasinya. Tetapi pada kondisi tertentu, suatu model dapat digabungkan dengan kita melihat apa kebijakan yang dibuat dan kita melihat situasi juga. Terus kemudian yang ketiga, mengevaluasi pilihan kebijakan. Dalam evaluasi suatu kebijakan, di sini kita perlu melihat 3 aspek, yaitu kemenarikan, keterjangkauan, dan juga kelayakan. Di mana kemenarikan di sini menyangkut 3 dimensi, yaitu apakah kebijakan tersebut akan mampu menarik, atau dalam kata lain, apa kebijakan ini bisa menguntungkan, ada keuntungan. Terus kemudian pentingkah pengeluaran pendidikan itu. Terus kemudian kelayakan. Di sini kelayakan mencakup ketersediaan sumber daya manusia. Bagaimana manusia itu memiliki potensi yang di situ bisa menerapkan sebuah perubahan. Kemudian 4, membuat keputusan tentang pendidikan. Dalam pengambilan sebuah keputusan itu harus ada sebuah pertimbangan. Jadi banyak pertanyaan. Intinya tidak bisa secepat itu mengambil sebuah keputusan, tapi kita harus melihat apa yang ketika kita mengambil keputusan ini, apa dampaknya, apa manfaatnya, apa kurangnya. Jadi perlu pertimbangan yang dan pertanyaan yang mungkin cukup banyak. Terus kemudian yang kelima, merencanakan penerapan kebijakan. Ada sangkut pautnya juga dengan yang poin keempat, yaitu dalam perencanaan tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada perencanaan yang baik. Karena apa? Ketika kita mengambil keputusan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pasti akan berimbas kepada hasil. Bisa dikatakan apa yang kita putuskan jika tidak sesuai dengan perencanaan, imbas yang terkena yaitu mungkin orang yang menerima atau orang yang menjalankan kebijakan, atau bisa sering yang dimaksudkan dalam di sini yaitu masyarakat bawah. Kemudian yang keenam, menilai dampak penerapan kebijakan. Penilaian dampak kebijakan dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan cara evaluasi. Yang di sini pun juga sama, perlu adanya pertimbangan. Apakah dampak ketika kita menerapkan sebuah kebijakan, apakah perubahan yang dapat dijangkau, dan mungkin banyak lainnya. Terus kemudian yang ketujuh, menentukan dampak penerapan kebijakan. Terus selanjutnya yaitu tentang model implementasi kebijakan pendidikan.
Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep, diagram, grafik yang dimana ini digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi dalam masalah pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan serangkaian tindakan untuk melakukan kontroversi. Terus apa fungsi dari sebuah model atau model dalam implementasi ini? Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam menerangkan sebuah konsep. Terus kemudian yang selanjutnya pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merencanakan, dalam merancang, mengimplementasikan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural atau sesuai dengan tahapan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan prosedural atau manajerial. Nah, di sini pendekatan ini lebih pada konsep pengembangan prosedur. Jadi di sini langkah kedua yaitu tentang pengembangan. Yang pertama perancangan, pengimplementasian, yang kedua yaitu tentang pengembangan. Terus yang ketiga pendekatan perilaku, di mana pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Jadi setelah ada sebuah perencanaan, terus kemudian pengimplementasian, terus kemudian ada pengembangan, lalu pendekatan bagaimana cara meletakkan perilaku manusia. Terus yang ketiga pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam melancarkan dan menghambat sebuah implementasi kebijakan pendidikan. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu tentang faktor penentu sebuah implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana dalam sebuah implementasi perlu adanya komunikasi yang dimana ini sangat penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Makna dari komunikasi ini sendiri yaitu dalam sebuah implementasi kebijakan, komunikasi ini merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan, karena dapat berjalan sebagaimana mestinya serta tidak terjadi kesalahpahaman keterkaitan kebijakan tersebut. Jadi dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan perlu adanya komunikasi. Agar apa? Agar tidak ada salah paham dalam menjalankan sebuah implementasi. Kemudian sumber daya, yang dimana dalam implementasi kebijakan pendidikan perlu adanya dukungan antara sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Terus kemudian disposisi atau kata lain sikap pelaksana, yang dimana sikap
seseorang yang melaksanakan atau sikap pelaksana di sini merupakan komitmen dalam terwujudnya sebuah kebijakan. Terus kemudian yang keempat, struktur birokrasi. Ini juga poin penting karena dalam sebuah pengimplementasian kebijakan pendidikan, aspek mencakup hal-hal yang penting. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam struktur birokrasi. Yang pertama yaitu tentang mekanisme dan struktur organisasi, dan yang kedua mekanisme implementasi program yang ditetapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.